Jujur kalau untuk mengoreksi pemerintahan saya tidak berani, karena saya jabatan tertinggi saya adalah hanya Panglima TNI, belum pernah jadi presiden, ya kan? Presiden baru dilantik baru beberapa hari, saya harus mengoreksi bagaimana tabu bagi saya. Tetapi berdasarkan teori saya berani menyampaikan. David Olson mengatakan bahwa di kabinet komparatif perspektif mengatakan bahwa kabinet yang komparatif, yang heterogen, yang besar itu dalam kondisi negara yang tidak baik-baik saja tidak bisa dilakukan. Saya baru mengatakan negara tidak baik-baik saja karena ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwa akan mengenjot pertumbuhan ekonomi, meroket tinggi, ya kan? Hah? Oh, agak kanan nih. Sorry, tangan kanan. Meroket tinggi. Kemudian dengan demikian akan menurunkan angka kemiskinan. Dan selanjutnya juga mengurangi jumlah pengangguran. Dan meminimalisasi hutang. Ya waktu itu 2.600-an lah kurang lebih. Ya. Ya? Enggak pada saat peralihan, dan ini ternyata benar sebagai fata morgana. Ya kan benar sebagai fata morgana, kita mengharapkan itu kan. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi ya hanya 5,5 saja, tidak bergerak. Istilahnya kalau orang ekonomi bilang kita dengan autopilot saja bisa gitu. Ini saya menyimak dari apa yang dikatakan pakar ekonomi. Kemudian pengangguran kita ini sekarang ini nomor 1 loh, hebat penganggurannya di negara ASEAN. Ya, kalau nggak salah 5,2 kalau nggak salah itu jumlah penduduk. Ya, lebih banyak lagi itu. Ya. Kemudian banyak yang turun kelas dari kelas menengah turun ke bawah. Ini sangat banyak sekali ini. Puluhan juta juga turun ke bawah. Karena melihat suatu negara sejahtera itu kelas menengahnya saja. Ini sangat menyedihkan sekali karena sebenarnya kelas menengah kalau turun ke bawah itu dia akan lebih miskin dari yang miskin. Mengapa demikian? Karena pengalaman saya sendiri. Saya punya pegawai harian di tukang kebun saya. Dia mengundang saya untuk menghadiri pernikahan anaknya dengan bangga, Pak, anak saya dapat orang, Pak, udah kerja, sudah kredit rumah, kredit mobil. Wah, alhamdulillah. Wah, pekerjaan harian kan datang. Baru 2 bulan saya pinjam uang, Pak. Loh, kenapa aku pinjam uang? Untuk kontrak rumah. Kenapa kontrak rumah? Kan katanya beli rumah. Menantu saya di PHK. Bayangin, dia kredit rumah, kredit mobil, di PHK. Ya diusir dari rumahnya, mobilnya disita, nggak punya kerjaan, numpang di rumah orang tuanya. Itu gambaran kelas menengah kalau dia jatuh ke miskin itu kan lebih miskin lagi. Dan ini semuanya sudah disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo benar-benar paham bahwa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini dulu yang kita sepakati bersama. Maka dengan membuat suatu kabinet yang heterogen, ibarat seperti pelangi. Kalau itu ada embun, sejuk, enak, negara itu dalam kondisi damai, maka pelangi itu akan dilihat lama. Tapi begitu ada badai yang keras, pelangi itu akan hilang. Ini berdasarkan teori saya bicara. Yang kedua, kita tahu kan bahwa yang namanya pejabat politik itu hanya kalau dari bawah wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPRD pusat, kemudian DPD sama juga saya pusat, MPR. Saya pikir itu aja kan, presiden dan wakil presiden, benar nggak? Nah,
Tetapi kalau kabinet menggunakan kabinet demokrasi atau dianggap sebagai pejabat politik, itu pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Seharusnya kabinet dalam kondisi seperti ini adalah kabinet yang profesi, yang profesional pada bidangnya masing-masing, bukan kabinet politik atau demokrasi yang diambil dari partai-partai politik. Ini akan sangat berisiko. Ini teori yang mengatakan seperti ini, Pak. Dan selanjutnya kalau kabinet yang heterogen berdasarkan teori tadi, itu akan melahirkan friksi-friksi, habis itu ke depan bisa melahirkan politbiro, organisasi dalam organisasi. Friksi ini sudah terlihat. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi friksi-friksi sudah mulai terlihat. Terlihatnya sangat menyorok sekali. Ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman. Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan begitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu adalah semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat, boleh, jangan disalahkan. Maka mulai terlihat dengan kasus-kasus yang baru. Boleh jadi kalau saya katakan kasusnya Tom Lembong itu adalah pembusukan dari dalam. Orang tidak melihat Tom Lembong itu kejaksaan, tidak. Pemerintah sekarang yang berusaha untuk menjadikan Tom Lembong, kan gitu. Apakah benar? Belum tentu benar. Bisa jadi ini pembusukan dari dalam. Karena dilihat dari kacamata hukum, kita lihat saja nanti. Paling-paling nanti dalil hukumnya seperti Dr. Syahganda Nenggolan, ya, Dr. Jumhur, ya, Dr. Anton Permana, ya, yang sumir semuanya. Dan secara logika berpikir hukum tidak mungkin, karena ketika saya jadi saksi ahli, saya bicara sama hakim dan jaksa. Yang mulia saudara hakim dan jaksa, saya bingung saya duduk di sini sebagai saksi ahli. Seharusnya saya duduk sini sebagai terdakwa, karena tuduhan yang disampaikan kepada Anton Permana tentang masalah Omnibus Law itu mengutip persis dari pernyataan kami yang saya tanda-tandai. Maka yang mengutip dijadikan terdakwa, yang membuat sebagai saksi ahli. Dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, apa dikatakan itu benar. Dan nah, itulah hukum di kita ini gambarannya. Yang ketiga, tentang masalah Menteri Kominfo yang kemungkinan terlibat. Ini kan menumbuhkan bukti-bukti bahwa Presiden Prabowo ini untuk bekerja memimpin kabinet ini tidak semudah yang kita bayangkan. Belum lagi tuntutan dari rakyat. Siapapun juga, termasuk saya, menuntut kepada Presiden, ya kan, bahwa buktikan siapa sebenarnya
yang pemilik akun yang bisa dipertanggungjawabkan kubu Fafa. Apapun katakan Profesor Jimli bilang begana begini, tapi kalau saya sebagai rakyat, saya punya presiden Pak Prabowo, seorang yang saya banggakan, kemudian di dalam akun itu dikatakan sebagai seperti binatang yang makanannya kroco. Kroco itu adalah anak semut, telur semut itu, seperti binatang tergiling. Saya tidak terima. Saya menunggu sampai benar-benar ada kepastian secara hukum. Kalau penghambat nggak dipakai gitu, tidak bisa membuat keputusan hukuman kan gitu, tapi harus secara hukum, dan itu mudah. Dalam forum ini saya mengingatkan, apabila itu tidak bisa diungkap, maka jangan heran kalau orang takut menabung di bank. ATM kita, bank kita bisa diambil alih rekeningnya oleh hacker-hacker, dan itu bukan pekerjaan yang susah, karena tidak bisa ungkap. Suatu saat kalau rekening kita tiba-tiba nol, hilang, saya tidak ngambil, terus bank tidak bisa mencari, pasti nggak bisa mencari. Akun gampang kayak itu nggak bisa dicari. Ini merupakan beban kerja juga bagi pemerintah yang sekarang ini. Satu sisi tadi saya katakan, apalagi sudah diuraikan dengan host tadi, bahwa sesuai dengan organisasi kan seharusnya kan kita membentuk organisasi, tujuannya apa, dibuat strukturnya, baru diisi dengan orang-orang sesuai dengan struktur itu untuk tugas masing-masing kan gitu. Inilah yang saya sampaikan bahwa kondisi seperti ini. Kemudian ancaman yang paling nyata yang kedua adalah di akhir jabatan. Pada tahun 2030 kita bonus demografi yang banyaknya itu 2 kali lipat dengan non produktif. 2 kali lipat. Saya ulangi, bonus demografi kita ini adalah jumlahnya 2 kali lipat dari non produktif, yang produktif. Artinya apa? Artinya disitulah kita bisa melihat bangsa ini akan jatuh ke jurang sungguh-sungguh atau akan meroket. Karena apabila pemerintah ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja yang kurang lebih sekitar 50 jutaan, itu 50 juta orang ini akan menjadi tanggungan pemerintah karena nggak punya kerjaan, termasuk yang non produktif yang 25 juta. Mau jadi apa negara ini? Makanya ketika Sritek dibalitkan, perintah dari presiden segera, karena kalau itu kita sudah 50 tambah 20 udah 70 ribu lagi yang nganggur. Ini gambaran tentang kondisi ke depan, bagaimana kita melihat 100 hari ke depan. Kerikil-kerikil, badai-badai dan sebagainya siap menghadang terus, dan secara psikologis sebagian orang mengharapkan Pak Prabowo cepat jatuh. Ini nyata loh, agar wakil presiden bisa naik kan gitu. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada alternatif bagi kita. Forum seperti ini adalah bagus. Forum akan melihat semuanya, dan saya yakin di forum ini Partai Masyumi akan mencari solusi-solusi untuk berikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah itu bisa berjalan lebih baik. Apapun juga, saya ulangi, apapun juga, bahwa kita sekarang ini sudah diputuskan secara hukum bahwa kita mempunyai presiden. Kemudian kalau saya sudah sampaikan banyak rintangan-rintangan ini, kita justru menjadi faktor yang membuat sulit lagi, maka kita siap-siap aja akan melihat bangsa ini akan jatuh. Tetapi kita mengamati dengan seksama, ada batas waktunya tentunya. Ada batas waktunya tentunya. Apabila batas waktu yang tertentu ini tidak makin baik, maka kita harus bersuara menyampaikan solusi-solusi yang terbaik.
Jadi sekarang ini saya yakin kita memberikan mempelajari semuanya untuk memberikan solusi yang terbaik untuk mendukung pemerintahan ini dengan batas waktu tertentu. Kalau batas waktu tertentu ada indikasi bangsa ini akan hancur, tidak mungkin kita akan tinggal diam saja. Ya, kita akan berikan masukan-masukan secara struktural, kemudian dengan solusi-solusi yang ada. Saya pikir ini tujuannya kita diskusi di sini, dan saya tidak bisa memberikan yang lebih lagi karena yang pertama adalah kabinet ini heterogen, sedangkan negara tidak dalam kondisi baik-baik saja, dan kabinet ini adalah kabinet demokrasi, bukan kabinet profesi. Ya. Kemudian ancaman ekonomi sangat luar biasa. Jerman pun yang negara kuat ekonominya persiapan runtuh hanya karena partainya, dan tidak mudah berubah semuanya ini karena sistem sudah dirubah dari dulunya. Ini dengan berubah Undang-Undang 45 ini sistemnya jadi seperti ini. Jadi tidak mudah dalam memimpin kapal, kalau saya bilang kapal negara itu untuk menghadapi badai ini. Ya, saya hanya menghimbau, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama mendukung sambil mengamati pada saat-saat tertentu yang apabila sudah kelihatan akan turun, akan hancur, maka kita semuanya harus bangkit bersama-sama untuk mengangkat agar tidak jatuh lagi. Saya pikir Bung Yani, ini yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak bisa selesai karena saya ada pengajian lagi. Saya pikir itu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, itulah saya manusia biasa. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Usah ditayang untuk bukti bahwa omongan ini ada dasarnya gitu kan, gitu kan. Nanti satu slide ada 3-4 grafik itu. Prinsipnya adalah ada quick win. Quick winnya ini agak beda nih Mas Refli. Quick win biasanya kan 100 hari, ini dikatakan setahun. Ya, banyak yang nggak begitu perhatikan, mereka bilangnya setahun. Kemudian quick win itu yang suka dibicarakan itu ada 7, hampir seluruhnya terkait ekonomi. Ada pendidikannya tapi yang ditekankan ekonominya. Yang paling monumental secara narasi adalah makan bergizi gratis. Nah, narasi itu begitu kuat ya, bahwa semula makan bergizi gratis itu waktu di kampanye kan lebih pada persoalan untuk gizi dan untuk pendidikan, tapi kesininya dikait-kaitkan dengan akan mengembangkan ekonomi. Makin kesini makin ini tuh contoh bahwa nanti seluruh logika programnya jadi begitu. Ketika makin kesini itu dieskalasi akan membangun ekonomi sedemikian rupa, tapi ternyata berasnya mau impor. Memang harus impor berasnya, nggak mungkin, karena jumlah beras, produksi beras dengan konsumsi beras itu nggak imbang. Kemudian susu itu sudah pasti kita sudah impor, ada di slide semua itu. Kemudian mau diganti apa kan? Lalu bahkan yang aneh lagi itu ada rencana mau mengundang investor asing untuk nanti ikut mengelola. Dan terakhir kemarin saya sudah ditanya juga oleh Tempo itu mau mengimpor sapi perah, Bang Dula. Silakan saudara-saudara googling apa ada ekspor impor sapi perah yang signifikan di dunia ini. Ya kan nanti kalau dia diimpor emang mau keluar susunya di kapal. Jadi itu kalau ada ekspor impor sapi perah itu pasti bibitnya. Dan itu untuk kasus Indonesia juga belum dilakukan. Nanti karena banyak masalah kalau sapi pedaging diimpor, dia agak kurusan dikit digemukin kan bisa Pak Jenderal. Tapi kalau sapi perah kan belum tentu cocok. Jadi makin kesini makin dijelaskan makan bergizi gratis itu, nah bisa-bisa dia jadi cost center, itu jadi biaya bukan jadi hasil. Nah itulah yang tergambar dari keseluruhan konstelasi program. Sekian banyak pembicaraan itu, yang kurang adalah mimpinya oke itu 8% udah. Yang bantah bukan kita apa jadi, yang bantah IMF itu. Cara nggak langsung IMF itu bantah, baru keluarin rilis Oktober tadi meramalkan ekonomi Indonesia itu sampai 2029 hanya paling tinggi tiap tahun tuh 5,07, bukan 5,1 loh. Nah itu jadi ya bagaimana caranya kan. Kemudian intinya mimpi-mimpi itu tidak berdasar pada tidak berdasar pada kondisi fiskal yang dimiliki. Jadi kalau orang itu boleh saja pengen
pengen bangun rumah, tadi udah contohnya benar banget tuh, pengen bangun rumah, pengen ini itu lah, tapi kalau duitnya nggak ada, nggak ada kita, karena kita benar-benar defisit ya. Jadi satu persoalan serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah ini adalah nggak punya duit, Pak. Nah, lalu ada narasi mau ngambili dari yang ngemplang pajak. Yang ngemplang pajak itu totalnya Bang Dula itu kira-kira yang ingkrah itu 150 triliun. Tapi kemampuan untuk mengambil sepertiganya aja saya tidak yakin itu, karena itu bukan urusan sepele itu, yang ngemplang 10-20 triliun itu mah berat. Dan kalaupun Pak berhasil, tahun depannya kan dia sudah nggak punya kemplangan lagi. Jadi sementara kebutuhannya itu, kalau ini sudah saya hitung kemarin, kalau semua omongan-omongan itu saya diskon sedikit, mereka butuh tambahan kurang lebih 500 triliun per tahun dibandingkan anggaran usually biasanya. Nah 500, lalu umpama berhasil mengefisienkan yang sudah ada sebelumnya, tapi jadi nggak mungkin ketika kementeriannya ditambah dengan eselon satunya ditambah, itu gimana ngempeskannya? Karena yang tidak bisa dikurangi itu namanya bunga utang, jumlahnya 550 triliun tahun 2025, lebih besar dari belanja pegawai, paling besar, dan itu akan naik terus. Intinya nggak masuk akal secara fiskal untuk menjalankan apa yang dijanjikan itu. Ya, saya agak sedikit beda dengan Pak Jenderal karena saya belum pernah punya atasan, jadi boleh dong kritik siapa saja. Saya punya atasannya Allah dan guru saya Bang Dula. Selama benar secara akademis, ya saya nyatakan bahwa secara perhitungan fiskal tidak mungkin menunjang apa yang mereka janjikan. Nggak mungkin, Pak. Udah jelas nggak mungkin. Maka saya di situ di makalah itu kan sudah saya katakan, nggak usah bermimpi untuk quick win ini memberikan harapan. Satu saja, kalau pemerintahan Prabowo ini setahun bisa mencegah krisis ekonomi, udah saya kasih jempol 5. Karena secara teknis kita akan krisis. Jadi urusannya itu bukan mimpi kita mau kemana. Nah, salah satu di slide itu yang saya gambarkan ujungnya, selain soal teknis ekonomi, kita ini sedang pada proses ketahanan pangan yang menurun, Pak. Jadi skor ketahanan pangan kita 2022 itu 60,2 kata Global Food Security Index (FSI). Saya menduga di 2024 kita nanti akan 58-57, karena kan bisa dihitung komponennya itu. Dan itu turun 60,2 itu. Nah, kemudian ada lagi namanya Global Hunger Index. Ini semua apa ya? Terkutip sebagai data-data yang dipakai seluruh dunia. Ya, indeks kelaparan itu kita nomor 77 dari 127, Pak. Di ASEAN kita hanya lebih baik dari 1 Timor Leste, 2 Laos. Kita lebih buruk dari semua negara Asia Tenggara lainnya. Apa komponennya? Komponen kelaparan yang paling utama itu adalah undernourishment, kan? Jadi prevalensi of undernourishment kita, ketidakcukupan pangan kita itu makin parah. Udahlah, dianggap nanti awal itu sukanya ngutip PMF, sukanya ngutip lembaga. Mari kita kutip BPS. Ternyata data BPS lebih buruk lagi. Hanya BPS tidak merilis. Maksudnya tidak merilis itu tidak jadi berita resmi, Pak. Harus ngutang-ngatik dokumen mereka. Jadi banyak yang tidak tahu selama 5 tahun terakhir ketidakcukupan prevalensi, ketidakcukupan pangan kita itu meningkat, Bang Dula. Jadi sekarang 8,53%. Bisa nggak kebayang? 8,3 kira-kira 24 juta. 24 juta orang Indonesia saat ini berdasarkan angka itu tidak cukup pangannya. Selain itu ada ukuran BPS namanya angka kecukupan gizi. Jadi saya pindah aja semua itu, ada argumennya di sana ya. Kita masuk ke sini, angka kecukupan gizi itu Permenkes 2100 kilokalori per hari, kemudian 57 gram untuk protein. Apa yang terjadi? Saya ekonom, jadi dibagi penduduk itu dibagi BPS 5 kelompok, 20 jadi kuintil 1 sampai kuintil 5, Pak. Jadi dibagi 5 kelompok. Kalau yang sini nggak tahu nih, saya masuk kuintil 1, Bang, agak dikit kuintil 1. Tadi termasuk kelas menengah yang turun, karena udah nggak diundang lagi kemarin gara-gara dukung Anies kan, nggak pernah diundang lagi saya kemana-mana. Sekali diundang sama Yani nggak ada honornya pasti sudah kan. Ya. Jadi kembali ke AKG tadi, ini menarik sekali dan itu BPS loh, Bang Dula. Jadi dalam hal kalori itu kuintil 1 sampai 3, 60% penduduk Indonesia itu tidak cukup, kurang kalori. Dalam hal protein mungkin karena banyak ikan segala macam itu hanya 2 kuintil 40.
yang saya ingin katakan adalah itu terjadi penurunan selama pemerintahan Jokowi itu Pak, kan bisa diseret datanya, gila nggak? Nah ketika saat itu kita lalu bicara swasembada pangan, lompatannya terlalu jauh Bung. Bahkan yang prevalensi tadi di Papua tuh ada kabupaten kota, banyak beberapa kabupaten yang prevalensi ketidakcukupannya itu mencapai 65%, berarti 2/3 kan nggak cukup tuh. Nah kurang lebih jadinya dengan cara melihat seperti itu cermin dari semua. Saya di makalah sudah bilang soal pertumbuhan ekonomi tadi, jadi bukan 5% Pak, rata-rata selama pemerintahan Jokowi itu 4,16%, karena harus menghitung yang pas Covid itu. Nah kemudian yang jadi masalah juga, kita ini baru diumumkan tadi, saya ditanya Investor Daily, cadangan dipisah katanya naik, nanti dijelaskan juga itu semua gimmick. Kita naik karena utang, karena dipinjemi, bukan karena kita berjual beli. Lalu ada informasi tenaga kerja tadi 7,46 juta orang, 4,9%. Tetapi tadi Yani sudah benar bahwa itu yang betul-betul nganggur Pak. Ada kira-kira 19 juta orang itu namanya pekerja keluarga, tidak dibayar. Oleh BPS ditanya, saudara seminggu yang lalu kerja, kerja apa, membantu bapak ibu saya jaga warung, digaji nggak digaji. Itu definisinya bekerja. Berapa banyak orang yang ke pertanian, ke apa, jadi jumlahnya 19 tambah dengan 7,4 tadi. Lalu ada orang yang bekerja dengan berstatus berusaha sendiri, ya Gojek segala macam itu. Intinya sebenarnya pengangguran kita tuh kronis, bukan pengangguran terbukanya. Dengan cara melihat semua seperti itu, mestinya kalau saya jadi penasihat di pemerintahan Prabowo itu, kira-kira udahlah, nggak usah soal tumbuh 8%, nggak usah soal mau bangun ini bangun itu. Ini rakyatmu yang akan kelaparan jika krisis. Itu banyak sekali. Ini rakyat yang susah. Jadi ketika stunting selesai, wasting yang ada. Stunting itu tinggi badan dikaitkan dengan usia. Kalau wasting itu berat badan dikaitkan dengan tinggi badan. Jadi selesai satu, yang satu nggak selesai. Itu bukan soal tampakannya, tetapi dibalik itu orang kurang makan atau kebanyakan makan ciki nih ibu-ibu ya, jangan makanan bergizi supaya ringkas. Apakah itu ada solusi? Ada Pak, sudah lama pakar punya solusi. Pertama itu memang kita harus mulai memikirkan diversifikasi makan. Ini mau buat cetak sawah, mau buat beras, ngapain buat beras? Kenapa kita tidak memikirkan serius pemindahan ke umbi-umbian? Buah-buahan dan sayur kita masih produktif. Buah dan sayur itu bisa, tentu harus dengan gerak. Seandainya itu yang digambarkan, itu maka masalah ekonomi sebagian bisa terpecahkan. Intinya dari semua argumen ekonomi ini ujungnya adalah di sini. Saya tidak lagi mau bicara soal cadangan dipisah di dalam forum ini, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Saya ingin straight saja bahwa bangsa Indonesia 1-2 tahun ke depan terancam akan kekurangan pangan, kerawanan pangan, dan bisa kelaparan. Mungkin bukan yang di ruangan ini. Yang paling rawan adalah siapa coba? Separuh dari petani itu tingkat kerawanan pangan. Jadi kelompok yang paling rawan pangan itu petani Pak. Separuh orang miskin Indonesia itu petani. Mungkin ini juga kritiknya buat Mas Sumi, karena ini ulang tahun Mas Sumi, saya pendukung Mas Sumi secara moral, bahwa masalah kita semua ini adalah kita tidak punya pemilih di petani Pak. Mungkin juga mengulangi kesalahan kita di tahun 50-an itu. Jadi mungkin yang harus dipikirkan oleh gerakan-gerakan perubahan ini adalah, dan yang penyebab kemenangan pihak tertentu kemarin di Pilpres juga adalah pedesaan itu. Nah, ya kan ada kaitannya, orang nggak punya lapar itu. Maka kedepannya menurut saya mestinya pemerintahan Prabowo ini nggak usah mimpi lah. Ya mimpi boleh aja, tapi dilewati dulu 2025. Silakan catat ini. Menurut saya kalau mereka bisa mencegah krisis, memitigasi krisis 2025 aja, secara ekonomi udah oke banget. Secara teoritis kita akan krisis, dan ini diperparah dengan dipilihnya Trump. Ya Trump ini nggak bisa ditebak, kira-kira begitu kalau menurut saya. Ya kelihatannya, kalau tadi ada yang nanya juga wartawan, ya kalau soal perdagangannya dia protektif, itu bisa diatasi semua. Yang nggak bisa diatasi tiba-tiba dia ngajak perang yang lain kan. Kalau udah perang urusannya kita ya kena imbas. Jadi saya tutup perayaan ini bahwa bangsa ini sekarang mestinya seoptimis apapun
itu mesti kembali ke akar masalah, bahwa separuh dari penduduk kita itu masih bermasalah dengan makan. Di antara yang paling banyak bermasalah dengan makan dan kelaparan itu adalah petani, ya toh? Kemudian kebijakan apapun yang sedang dibicarakan ini tidak ada kaitannya dengan petani. Bahkan yang namanya makanan bergizi gratis itu mau impor, tidak menyertakan petani. Nah, dengan demikian Mas Umi dan kita semua ini harus mulai bersuara lebih keras, dan mungkin saya usul nih Mas Umi biar acara bersepuluh bertujuh di desa aja lah kita, Mas. Boleh ikutlah saya, asal dekat-dekat aja, jangan jauh-jauh. Kalau saya nggak mau Kalimantan lagi, enak di Jawa soalnya gitu ya. Mudah-mudahan selamat ulang tahun kepada Mas Umi. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu dari jumlah orang, itu dari guru saya, enggak. Sebenarnya ini juga harus kita ingatkan kepada diri kita semua ya, bahwa banyak godaan untuk soal biar menang, biar besar, biar apa. Nggak usah lah, menurut saya kalau kita bisa komit terhadap nilai, terhadap perjuangan, konsisten, menang kalah itu serahkan aja lah kepada Allah. Kalau memang sudah waktunya menang, dia menang, mau kayak apa saja akan menang. Ini bukan, saya terus terang saja ke perimbangan, saya omongin ke Mas Anies, Mas udahlah, kalau sampai ini nanti Allah akan beri jalan jadi presiden, jadilah, mau diapa-apain juga sama dengan Mas Umi ini. Menurut saya boleh saja orang bilang Mas Umi ini suaranya sekian-sekian, nah, tetapi siapa, kita tidak tahu ke depan. Karena itu saya saran nih, Mas Umi sudahlah, lebih keras saja suaranya, yang penting tahu koridor hukumnya kan. Buat saya ada Mas enggak yang ekonominya siapa di sini? Buat Pak Almijan ya, Dokter Almijan, tandem saya. Mari kita buat rilis kalau perlu tiap minggu. Saya ikut bantu lah. Gratis ya. Khusus Mas Umi gratis. Karena gak ada. Begitu, makasih. Ini bagian bercanda guru saya, teman saya yakni Pak tokoh kita Pak Jenderal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada krisis ke depan yang sesungguhnya harus diantisipasi pada Presiden Prabowo. Itu yang perlu diantisipasi ke depan. Oke, kita lanjut kepada pemilik keren caras, Bang Refli Harun. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi kawan-kawan sekalian, ini mejanya ceker. Jadi kawan-kawan sekalian, saya berdiri boleh? Boleh dong. Oh, janganlah. Kalau saya pegal, saya akan berdiri. Jadi saya bahagia sekali di samping Pak Abdullah H. Mahwan. Saya selalu mengatakan Mas Umi boleh tidak ikut pemilihan legislatif, tapi kalau pemilihan orang masuk surga, insya Allah Mas Umi duluan. Jadi kawan-kawan sekalian ya, saya ingin menceritakan satu dilema bagi saya, kita dan Prabowo. Kenapa dilema? Karena itu tergantung kita bagaimana menyikapi pemerintahan ini. Dan ketika kita menyikapi pemerintahan ini, maka nanti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kalau saya lihat secara umum ya, kawan-kawan semua, kalau saya lihat tokoh, aktivis, macam-macam, ulama dan lain sebagainya, itu ada 3 kelompok terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau sama Mulyono sudah jelas, barangkali 99,9% sudah against, sudah penjarakan. Karena seperti lagu itu, Mulyono engkau dalam segala masalah. Lagu Aryadi ya. Tetapi terhadap pemerintahan Prabowo, kita masih ada 3 golongan. Golongan pertama adalah ini terhadap mereka yang awalnya oposisi ya, mereka yang sudah tunduk pada pemerintahan Prabowo dan diam-diam ingin mengajukan proposal kerjasama. Cuma barangkali belum berhasil, kan begitu? Ada yang nemui Dasko, ya kan? Ada yang nemui ini, itu dan lain sebagainya. Dengan segala alasan, baik alasan yang sifatnya positif maupun alasan yang sesungguhnya tidak bisa dibenarkan, ya kan? Saya tidak tahu posisi Mas Umi di mana. Tapi kalau selama Ketua Dewan Suronya Pak Abdullah H. Mahwan, insya Allah terus oposisi.
Iya kan, maksudnya ini sikap terhadap pemerintahan Prabowo kan. Itu satu, diam-diam mengajukan proposal. Yang kedua adalah orang yang in between, tidak mengajukan proposal untuk ikut berkuasa, tetapi dia kemudian ingin melihat 100 hari, setahun, menjadi pengkritik yang konstruktif dan lain sebagainya. Banyak orang yang berada di garis tengah ini. Jadi Profesor Awalin saya kira garis tengah dia, udah mulai garis tengah dia. Karena mulai diundang kantor staf presiden gitu. Tahu aja kita. Karena informasinya A1 soalnya. Tetapi KSP yang dulu, entah KSP Kodari kan, kita nggak tahu KSP Kodari ya. Nah, karena kenapa? Karena kekuasaan pun membutuhkan a second opinion, membutuhkan opini yang kedua kan. Nah, ini yang saya kira banyak ya orang yang menunggu ya. Jadi orang yang in waiting terhadap pemerintahan Prabowo ini. Nah, yang ketiga orang yang sudah mengambil sikap radikal, sikap yang pokoknya apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo, dia akan memberikan pendekatan oposisional. Pokoknya kalau Prabowo bilang B, cari mana yang kurang dari B-nya. Nah, itu oposisi yang sudah royal, bukan lagi loyal. Saya terus terang saja berada pada dilema. Mungkin dilema itu mau saya sampaikan ke bapak-bapak juga. Kalau soal ikut pemerintahan Prabowo, saya sudah bilang dengan sadar dan berkali-kali, sampai 5 tahun saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Allah Akbar. Nah, itu bukan karena saya sok-sokan, enggak. Saya hanya ingin melihat ada orang harus menjaga garis demarkasi. Garis demarkasi dari oposisi itu adalah menolak untuk masuk pemerintahan kapanpun. Itu garis demarkasinya. Karena kalau Anda kemudian masuk pemerintahan, ya Anda berarti tidak oposisi lagi. Jangan kayak Babe Haikal. Aneh oposisi itu, aneh itu oposisi terhadap kebaikan dan keburukan. Sontoloyo itu namanya. Itu sih amar ma'ruf nahi mungkar namanya, bukan oposisi. Kalau oposisi itu secara sadar menarik diri dari terlibat dalam pemerintahan, tapi memberikan masukan. Entah masukannya royal atau masukannya loyal, ya kan? Ada oposisi yang loyal, ada oposisi yang royal. Yang royal itu kritik frontal bila perlu menjatuhkan, tapi loyal ya konstruktif, memberikan alternatif, masukan dan lain sebagainya. Itu saya berada pada posisi yang ingin memberikan waktu kepada pemerintahan Presiden Prabowo sesungguhnya. Karena kita kan harus bersikap adil, Pak Abdullah ya. Bersikap adil karena pemerintahan ini baru berjalan sampai hari ini kira-kira baru ya setengah bulan ya. Oh enggak, belum sampai 1 bulan, 18 hari. Jadi selama 18 hari tersebut rasanya tidak adil kalau kita sudah sampai pada final judgment, pada final say. Kalau sama Mulyono ya sudah jelas ya kan, penjarakan, adili. Anaknya pun kita kasih lagunya kan, fu fu fa fa makzulin aja. Kan udah jelas deh. Kalau ibu-ibu lebih tahu tuh lagu itu ya. Karena kelamaan. Nah, tetapi pada pemerintahan Prabowo kita harus memberikan waktu. Hanya kita objektif, ya kan? Prabowo ini begitu dia berpidato, senang sekali saya. Pidato sebelum dilantik ya. Pidato di PAN, pidato di Nasdem, kemudian di interview di Qatar Economic Forum, pidato di tempatnya sendiri Gerindra, pidato di PKB, dan insya Allah dia tidak akan pernah datang untuk berpidato di Masyumi, ya kan? Kalau Prabowo bisa berpidato di Masyumi dengan lancar, ya kan? Hebat dia, ya kan? Karena ilmunya beda makomnya di sini, ya kan? Nah,
Dulu kita berpikir ini dia akan doing action setelah dia dilantik. Karena soal pelantikan ini waktu itu ngeri-ngeri sedap. Ketika kita bikin aksi tanggal 13 Oktober, wah itu heboh sekali. Balai Sudirman dilarang, kemudian di Bidakara dilarang. Akhirnya kita pura-pura di Grand Alia press conference, padahal kita bikin statement juga. Karena ada dua kepentingan pada waktu itu. Prabowo tidak mau digantung pelantikannya. Coba bayangkan kalau Mulyono nekat, tiba-tiba dia bikin dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian pemilihan oleh MPR, terpilih kembali dia. Dulu saya mikir nggak mungkin dia berani, tapi kalau lihat kekuatan hari ini dengan penersangkaan Tom Lembong dan lain sebagainya, buzzer-buzzer masih kuat, ternyata masih kuat barang itu, ya kan. Dan hari ini dia ke Jakarta dan kata Partai Golkar akan diumumkan kader luar biasa. Jangan-jangan dia yang akan diumumkan sebagai kader Golkar. Artinya nanti kepemimpinan Golkar sudah akan di take over oleh Mulyono. Ini nanti kajian sendiri. Kenapa dia begitu kuat? Ya salah satunya ya ininya banyak ini pasti, ya kan? Nggak mungkin kalau ininya sedikit. Orang kan ikut cuma dua hal saja, uang dan kuasa. Kalau kuasa secara direct sudah tidak ada lagi, ini secara direct. Tapi uangnya banyak betul. Saya kira hati-hati juga. Tiba-tiba gedung ini pindah ke pemilikannya besok. Karena langsung dibayar 100 miliar, ambil aja. Mas Sumi di lapangan aja nanti ya katanya, ya kan? Kan bisa terjadi hal tersebut. Karena itu saya lihat, oke, Prabowo ingin dilantik dulu, lalu Fufu Fafa takut tidak dilantik karena pada waktu ada gerakan untuk membatalkan pelantikan Fufu Fafa, ya kan? Saya tidak bilang Gibran loh, saya bilang Fufu Fafa, ya kan? Kalau dia ngaku bahwa Gibran itu Fufu Fafa, salahnya sendiri, berarti benar kan? Nah, oke, lalu kemudian terjadilah pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Wah, hebat sekali pidatonya. Pada detik ketika dia dilantik dan berpidato tanpa teks tersebut dan dia bisa menghafali satu-satu kepala negara, mungkin ada teleprompternya, jangan-jangan, ya kan? Ada teleprompternya. Kita terkesima karena saya bikin video pada detik awal dia sudah membalikkan apa yang dilakukan oleh Mulyono selama 10 tahun. Kan pidatonya kan pidato antitesis terhadap Mulyono semua itu kalau kita lihat. Soal korupsi, soal oligarki, soal macam-macam, ya kan? Dan kalau kita baca lagi bukunya Paradoks Indonesia yang dia bikin, tambah lagi kita yakin, wah ini keren ini orang, ya kan? Keren. Jangan-jangan waktu dia panggil calon-calon menteri Mulyono itu cuma gimmick doang, ya kan, dipanggilin. Dan setelah dia dilantik pagi hari, malamnya dia umumkan tabungan optimisme itu langsung turun. Langsung turun. Dari 48 menteri, setidaknya 18 menteri itu mereka yang pernah diangkat di era Jokowi. Ini bagi sebuah kementerian kabinet ya luar biasa. Bayangkan antara kabinet Jokowi 1 dan Jokowi 2 saja, kadang-kadang tuh bedanya bisa sampai berapa persen. Tapi ini bayangkan lebih dari 30% kabinet Jokowi masih dipakai oleh Prabowo. Ini mengindikasikan, waduh, ternyata seperti Adi Masardi bilang, yang perlu dilakukan Prabowo itu cuma satu saja, dan itu sulit. Bukan mempersatukan kita, tapi mempersatukan antara kata dan perbuatan. Bayangkan, dia bilang kita berantas korupsi, kan begitu? Tapi yang dia lantik orang-orang bermasalah, ya kan? Ada Mr. B, ada Mr. L, ada Mr. A. Saya nggak bilang Erlangga ya, saya bilang A, ya kan? Gitu ya. Ada Mr. A, ada Mr. E misalnya. Sudah jadi tersangka, dilantik lagi. Bayangkan. Saya nggak bilang Erick Thohir, saya bilang E. Nah, dan itu adalah menteri inti di kabinet Jokowi dan di bidang perekonomian pula. Lebih shocking lagi ternyata diangkatnya pula Mister segala urusan, ya kan? Atasi segala urusan. 2 jabatan lagi. Saya bilang, wah ini sebenarnya
yang presiden ini siapa? Nah lalu kemudian kita lihat gerakannya. Oke, dia Kejaksaan Agung lari cepat. Saya ambil perspektif hukumnya ya. Kejaksaan Agung lari cepat. Ada kasus Zaruk Rikar. Jangan disingkat ya. Zaruk Rikar, bukan za. Ibu-ibu bilangnya. Jadi kasus itu menghenyakan kita, walaupun kita udah tahu, tetapi kan ini kan fakta yang ditemukan. Digerebek di rumahnya dapat 920,9 miliar, hampir 1 triliun plus 51 kilogram emas batangan Antam. Resmi itu emasnya itu, ya kan? Antam gimana belinya? Nah, satu, dengan kasus ini saya agak deg-degan. Apakah ini akan merupakan perwujudan dari janji Presiden Prabowo untuk menghantam korupsi? Jadi saya udah berkali-kali ngomong di TV, kalau satu markus saja 1 triliun selama 10 tahun, satu pintu markus, dan kita tahu ini markus ini cuma dapat fee yang 1 triliun itu. Suap yang dia salurkan itu misalnya 5 kali lipat seperti dalam kasus Robert Tanur ini, ya kan? Berarti 5 miliar ke hakim, 1 miliar ke dia sebagai fee, berarti kan 6 miliar. Kalau dia dapat 1 triliun, berarti kapitalisasi uang beredar dari satu markus ini 6 triliun. Kalau 6 triliun, pertanyaannya adalah berapa hakim yang terlibat, terutama hakim agung. Makanya saya bilang di TV, nggak mungkin kan tukang sapu yang dibagikan uang, iya kan? Nggak mungkin orang yang tidak memutuskan. Maka saya katakan, kalau kita punya sense of crisis terhadap penegakan hukum, lakukan shutdown terhadap Mahkamah Agung, keluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden bisa mengeluarkan perpu shutdown, bekukan semua hakim agung, seleksi ulang, yang bagus terus, yang buruk berhenti. Allahu Akbar. Tapi tidak terjadi. belum ya, karena pembantu-pembantunya Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, kemudian Supratman Andi Aktas, Edi Hiarich, kemudian Natalius Pigai, Mugianto, jangan-jangan itu punggawa-punggawa di bidang hukum ya, 6 orang itu, jangan-jangan nggak menganggap hal itu luar biasa, jangan-jangan part of problem juga, bagian dari masalah. Makanya saya bilang, seumur hidup saya jadi lawyer nggak pernah saya nyuap. Kenapa? Karena beracaranya cuma di Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak tahu kalau Bang Yani ya, tapi saya nggak mau tanya Bang Yani. Karena coba bayangkan, kalau kita shutdown itu, maka pemberantasan korupsi luar biasa. Tapi tidak. Zaruk Rikarnya ditangkap, nanti diproses, paling kena berapa tahun, sampai di MA dia juga yang menyidangkan, selesai dengan uang. Iya, kalau uang 1 triliunnya itu kembali ke negara, jangan-jangan ditilep juga, ya kan? Sama seperti uang Sambo. Jadi saya diceritakan sama Aiman ya, diceritakan juga sama yang Inang itu, Sambo itu punya uang 100 triliun bukan 1 triliun, 100 triliun minus 1 rupiah. One day keluar surat dari satu bank ke Sungai Bahar tempat Brigadir Joshua, pemberitahuan kalau uang 100 triliun minus 1 itu dibekukan atas nama Brigadir J itu. Bayangkan, dibekukan, sudah nggak ada ceritanya. Begitu di pengadilan berusaha diungkap, bukan uang 100 triliun, tapi uang yang mampir di rekening-rekening ajudan-ajudan Sambo ini, yang ratusan juta, yang
yang banyak itu pun nggak digubris oleh hakim, dianggap tidak relevan. Maka kemudian kasus pencucian uangnya itu nggak pernah diungkap. Yang diungkap cuma kasus pembunuhannya. Coba bayangkan, gila kan perputaran korupsi di negeri ini, di wilayah kepolisian, kejaksaan, kemudian di wilayah kehakiman. Dan sekarang teman-teman Pak Gatot Nurmantio juniornya mau ikut-ikutan juga kayaknya ya, mulai mau ikut-ikutan. Kenapa? Ini bukan korupsi uang, tapi korupsi undang-undang. Hanya saya satu-satunya orang yang mengatakan baru beberapa menit, baru tidak sampai 1 hari, Prabowo Subianto itu sudah melanggar undang-undang. Sedih saya, karena saya ingat Pak Gatot, teman saya. Sabta marga, ya kan, menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Kan presiden kan begitu, menjalankan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya. Tapi yang terjadi enggak. Dia angkat Mayor Teddy sebagai Seskap. Saya enggak cemburu, biarin aja. Tapi Mbak ya berhenti, karena undang-undang TNI hanya menyediakan 8 jabatan saja bagi TNI aktif. 1 di kantor Polhukam, Politik, Hukum dan Keamanan atau Polkam sekarang. Yang kedua di kantor Kementerian Pertahanan. Yang ketiga di Sekretaris Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Sekmil. Yang keempat di Lembaga Ketahanan Nasional. Yang kelima di Dewan Pertahanan Nasional. Yang keenam di SAR. Yang ketujuh di Badan Narkotika Nasional BNN. Yang kedelapan hakim militer di Mahkamah Agung. Dan itu eksplisit mengatakan hanya 8 itu saja. Kalau mau misalnya mengangkat Mayor Teddy sebagai Seskap, entah dibilang eselon 1, eselon 2, dan sekarang Kaset Pres, Kepala Staf Presiden juga kalau tidak salah aktif juga baru diangkat. Saya dapat beritanya. Silahkan, nggak apa-apa. Tetapi 2 hal yang harus dilakukan. Ubah dulu undang-undang TNI-nya, Undang-Undang 34 2004, atau pensiunkan dia. Ya kan? Nah, kalau pelanggaran undang-undang yang di depan mata ini nggak ada yang ngomong, cuma Refli Harun yang ngomong, lama-lama nanti kita mengubah undang-undang itu by force, bukan by law. Pokoknya asal Prabowo mau, Panglima TNI membenarkan. Asal Prabowo mau, Kapolri membenarkan. Maka yang terjadi adalah nanti akan terjadi pelanggaran undang-undang secara masif, dan itu dicontohkan oleh orang nomor satunya. Nah, itu yang kemudian saya merasa kok begini pemerintahan. Oke, gagal satu tadi ya, shutdown mahkamah. Belum ya, mudah-mudahan tiba-tiba besok mendengarkan Mas Sumi dan di samping Pak Abdullah, Prabowo berpikir, iya benar juga nih, kita shutdown aja Mahkamah Agungnya, ya kan. Amin. Takbir. Nah, yang kedua yang hampir gagal juga, yang membuat saya kemudian tabungan optimismenya itu mulai turun, adalah ternyata hasil pansel KPK nggak ditarik oleh Prabowo. Padahal Jokowi sengaja membuat pansel dan kemudian memilih orang-orangnya agar in favor kepada dia nantinya. Tetap dia ingin kuasai KPK-nya. Tapi ternyata kemarin saya baca Hadi Prastyo, Setnek, mengatakan bahwa dia ngabisin waktu aja, kita nggak mau lagi, kita konsentrasi ke lain. Jadi dia menganggap nggak penting itu yang namanya memiliki KPK yang kredibel. Gagal, ya kan? 2 sudah gagal. Yang ketiga adalah saya berharap dia mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang 19 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK. Undang-undang itulah yang melemahkan KPK. Kenapa? KPK sekarang pimpinannya itu bukan penegak hukum loh. Sekarang, jadi kalau dia mau menersangkakan orang, bukan mereka. Dan di KPK sekarang, kemarin berapa hari yang lalu kami datang ke KPK, saya, Abraham Samad, macam-macam, Saud Situmorang, mengeluh mereka. Terpecah 2, kan 4 orang tinggal. 2 pro ke sana, 2 lagi
pro keadilan lah, ya ada faksi keadilan, ada faksi sejahtera kayaknya kan. Nah, mereka mau menersangkakan salah satu wakil menteri yang sudah tersangka dan menang di pra peradilan, nggak bisa, karena sudah dikuasai oleh penegak hukum di sana. Makanya dia bilang orang KPK kantor Polsek Kuningan katanya begitu. Nah, karena itu gagal. Yang ketiga, mimpi saya. Yang keempat, saya bilang coba rekrut kembali orang-orang kredibel yang dibuang di masa Mulyono, yaitu Novel Baswedan dan kawan-kawan, sepanjang masih fit dan masih proper, kan begitu, dan masih mau. Kelihatannya juga nggak ada reaksi. Jadi 4 indikator untuk menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam memberantas korupsi nggak ada. Yang ada adalah menersangkakan Tom Lembong. Saya bukan teman Tom Lembong. Tom Lembong kan temannya Anies Baswedan sama Awalil Rizki. Saya baru 2 kali ketemu Tom Lembong, satu di mobil komando 22 Agustus, satunya lagi di channelnya Yusuf Martak. Tapi alhamdulillah Refli Harun terima 400 miliar dari Tom Lembong. Keren, cadas ya kan. Nggak mau ke Masumi saya kalau dapat 400 miliar ya kan. Iya. Nah, iya. Tom Lembong itu saya tidak mau membela. Saya bilang kalau Tom Lembong menerima aliran dana, selesai saya bela Tom Lembong di publik. Tapi yang masalahnya adalah sampai sekarang kami masih cari-cari kesalahan Tom Lembong. Jadi aliran dananya itu masih mau dicari-cari. Begini, kita ini orang hukum tahu betul, gampang menersangkakan orang. Kan ada 2 jalan untuk menersangkakan pejabat. 1, melawan hukum. 2, memperkaya diri sendiri atau orang lain. 3, merugikan keuangan negara. Itu 1 jalur. Jalur keduanya, menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan kemudian merugikan keuangan negara. Tom Lembong bisa dikenakan dua-duanya. Dianggap melanggar hukum, tidak ada rekomendasi lah, melawan hukum, tidak ada rekomendasi lah, bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan dan lain sebagainya, memperkaya orang lain minimal. Orang lain itu kan perusahaan yang ikut ekspor gula itu, ikut impor gula, dan dihitung merugikan keuangan negara. Cara merugikan keuangan negara gini, kalau impor ini dilakukan oleh BUMN harusnya untung 400 miliar, ya kan? Karena itulah keuntungan dari BUMN yang ikut impor. Tapi ini dilakukan oleh swasta dan fee BUMN cuma 105 per kilogram, yang kalau dijumlahkan cuma 11 miliar 25 juta. 11 miliar 25 juta dari impor yang 105 ton itu, 105 ribu ton. Artinya negara bukan rugi, negara itu kurang untung. Iya kan? Expect untungnya seperti swasta, tapi ternyata kurang banyak untungnya. Itu yang kemudian membuat Tom Lembong ditersangkakan. Saya sekali lagi mengatakan disclaimer, kalau Tom terima duit, maka saya tidak akan bela lagi. Tapi kalau dia tidak terima duit, ya jangan. Masa orang kita menzalimi orang kan? Nah, lalu apa yang ingin saya katakan? Saya mau tunggu 100 hari untuk mungkin final say, sikap terakhir terhadap Presiden Prabowo. Indikatornya adalah, yuk kita sama-sama bikin penilaian yang objektif, rasional terhadap masing-masing menteri yang bisa kita nilai. Kalau menteri ini korup, kita bilang korup. Menteri ini tidak perform, kita bilang tidak perform. Menteri ini bagus, kita bilang bagus. Karena saya heran, orang berlomba-lomba jadi menteri, enak jadi YouTuber. Gajinya katanya cuma 18 juta, kan kecil sekali kan? Yo, gajinya sama tunjangannya 18 juta, tapi yang lainnya nggak tahu kita. Tapi itu yang dirilis kan oleh. Jadi saya heran kok orang berlomba-lomba jadi menteri, itu baru menteri, wakil menterinya lebih kecil lagi, ya kan? Tetapi let's say anggap saja dia dapat macam-macam lah, honor sana honor sini, nggak nyampe juga 100 juta per bulan, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau korup, ya unlimited. Seperti menteri yang dulu saya kalau melihat mobil mewah marah saya melihat ini marah saya, ternyata enak juga barang itu. Saya nggak ngomong ya.
Coba bayangkan, kan itu nggak tidak rasional. Kalau kita bicara tentang orang menjabat selama sekian tahun jadi menteri, kekayaannya luar biasa tingginya, artinya dia nggak kerja. Kayak Umar bin Khattab kan komplain sama gubernur-gubernurnya. Ada gubernur yang bilang, saya ya khalifah, saya kerjanya di luar jam kantor katanya, di luar tidak jam kantor. Iya, tapi kan Anda kan pemimpin, Anda gubernur, kan Anda harus mikirkan rakyat 24 jam. Kalau ada rakyat nggak makan, rakyat kesusahan, kan harus Anda pikirkan. Tapi kalau Anda berbisnis, berarti Anda seperti pegawai. Keluar itu Anda bisnis kemana-mana, nggak mikirin rakyat. Jadi kalau mau jadi pemimpin, apalagi kata Hatta, yang namanya menteri adalah pemimpin sehari-hari sesungguhnya. Jadi menteri itu bukan pegawai teknis administratif. Nggak perlu saya profesor X dan lain sebagainya, saya ini dan lain sebagainya. Nggak penting gelar akademik yang hebat-hebat. Yang penting adalah punya leadership baik, punya visi, bisa mengarahkan, kemudian yang penting manajemen yang baik. Bagaimana menggerakkan birokrasi? Ada menteri menghadap DPR. Saya didukung oleh pihak luar, tapi saya nggak didukung oleh birokrasi saya. Iyalah, yang pihak luar yang mendukung itu pengembang. Menteri apa? Saya tahu kan menteri apa. Saya kira karena itu 100 hari kita evaluasi menteri, kita rekomendasikan pada Prabowo, kita minta ganti orang baik. Syukur-syukur Pak Gatot bisa masuk nanti, Bang Yani bisa masuk, kemudian Bang Awalil Rizki bisa masuk, dan yang di luar cuma saya sama Pak Abdullah Hamahua saja. Biarlah kami yang oposisi, karena jadi oposisi itu berat. Biarlah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sekalian.